Ya, saya mau sharing tentang manfaat internet buat di kehidupan kita. Kan kita selama ini kan mengenal internet cuma ya apa sih Facebook, sosmed, atau YouTube ya yang biasa ngevlog. Ada yang suka ngevlog nggak? Atau ada yang punya vlog? Jarang. Jahra punya ya? YouTuber. Aku mungkin ke YouTube. Nah, ini manfaat umum. Yang pertama adalah tentu saja menambah wawasan dan pengetahuan. Mungkin buat kebanyakan orang atau milenial setelah anak-anak muda, internet lebih ke hiburan ya, ketimbang untuk menambah wawasan. Padahal di internet kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa tahu ilmu kekinian, misalnya update dari pengobatan, kesehatan. Kalau sekarang kalau yang punya anak nih misalnya sakit, itu yang pertama ditanya itu bukan siapa-siapa, kita nanya Google. Pribadi biasanya kalau anak saya sakit saya nanya obat herbalnya apa sih? Kalau obat kimia kan agak ngeri ya, karena kita nggak tahu dosis-dosisnya. Tapi kalau obat herbal kan efek sampingnya sedikit, makanya biasanya saya tanya saya cari di Google, ini kira-kira obatnya apa kalau panas, kalau demam, kalau pilek, kalau macam-macam lah. Terus kita bisa tahu kabar dari seluruh dunia. Kabar dari Amerika itu kita udah bukan hitungan jam lagi, tapi hitungan detik kita bisa tahu yang terjadi di Amerika sekarang. Misalnya lagi pemilu di Amerika yang menang siapa, itu hitungan detik kita bisa langsung tahu lewat internet. Kemudian ya informasi dari semua disiplin ilmu. Ilmu kedokteran, teknologi, agama, psikologi. Walaupun memang untuk pendalaman kita nggak bisa mengandalkan internet. Untuk ilmu yang lebih dalam lagi kita memang harus kuliah, harus melewati proses pendidikan sebagaimana biasanya. Harus sekolah, harus kuliah S1, S2 dan sebagainya. Tapi ilmu-ilmu dasarnya kita bisa tahu dari internet. Ilmu kedokteran seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tentang COVID sendiri yang sekarang lagi rame, itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di internet. Kemudian teknologi, misalnya teman-teman, biasanya kalau mau beli handphone, itu kalau sekarang kita tinggal buka aja reviewnya. Review bisa dicari di Google, di YouTube, atau di sosmed lain. Atau kalau handphone kita rusak nih, yang paling pertama dilakukan adalah googling. Ini kenapa sih? Kira-kira betulinnya gimana? Nah, kayak gitu. Atau ilmu agama. Ilmu agama memang kita nggak bisa sembarangan menafsirkan ya. Tetap kita harus punya guru atau punya orang-orang yang memang ilmunya mumpuni untuk kita kita tanya lebih dalam lah. Tapi dasar-dasarnya kita bisa tahu dari di internet, kita bisa baca. Kemudian menambah referensi karya tulis. Ini sangat bermanfaat, salah satunya ya buat mahasiswa. Kalau kita kuliah, itu beda banget sama kita sekolah. Kalau sekolah kita semuanya dapat, misalnya kita diajarin tentang fisika, itu yang betul-betul dibimbing. Tapi kalau kuliah enggak, kita biasanya cuma dapat kulit-kulitnya aja, teori dasarnya. Nah, pengembangannya itu harus mahasiswa sendiri. Nah, dari mana caranya? Informasi semua ada di internet. Kita kalau desainer itu biasanya butuh inspirasi desain-desain yang bagus kayak gimana sih, warnanya kayak gimana, paduannya. Itu kita bisa cari di internet. Kalau dulu mungkin desainer harus punya banyak buku tuh untuk cari referensi warna, referensi bentuk, dan sebagainya macamnya. Tapi kalau sekarang dengan internet udah sangat mudah. Termasuk kita juga ini nanti jenis usaha. Jenis usaha apa aja sih yang sekarang lagi ramai, itu kita bisa cari di internet. Kita bisa lihat statistiknya, kita bisa lihat trennya, ada Google Trends namanya, itu bisa membantu kita dalam mengumpulkan informasi usaha apa aja yang sedang ramai, atau yang memungkinkan untuk kita geluti, untuk kita ambil tuh jenis usaha kayak apa sih. Kan nanti kita ngeliat modal kan, yang pasti.
jenis usaha kan berbeda-beda tuh. Ada yang modalnya butuh modal besar, ada yang cuma modal reseller. Ada temen yang reseller kan, kalian nih. Itu kan modalnya cuma apa ya, network, kita tahu prosedurnya, prosesnya itu sudah bisa. Jadi nggak perlu modal besar. Dan informasi umum lainnya. Jadi semua apapun yang kalian mau tahu itu bisa dicari di internet, walaupun nanti balik lagi ya, ketika informasi semua sudah ada, kalian harus punya filter. Filter tetap di manusianya, bukan di internet ini kan mesin ya. Dia nggak bisa memfilter secara value-nya, tapi manusia itu bisa. Makanya informasi itu kalau terlalu banyak itu nggak bagus juga buat manusia ya. Misal begini deh, paling gampang yang COVID sekarang ini. Terlalu banyak dengar berita COVID itu nggak bagus juga buat kita. Kita nih sebagai orang awam juga nggak tahu kebenarannya kan. Kadang COVID ini ada yang hoax, ada yang memang betulnya kayak gini, ada yang meragukan. Itu mau nggak mau filternya di kita tuh. Ini kita mau terima semua apa enggak? Kalau diterima semua malah bikin pusing. Dampaknya imunitas malah menurun menurut penelitian yang saya baca. Kemudian lanjut sarana komunikasi. Email, yang pertama tentu saja ada email atau elektronik mail, surat elektronik. Teman-teman udah punya semua kan? Ada yang belum punya email? Ada? Halo? Halo. Sudah punya email semua? Punya Pak. Yang belum punya email, sebut nama. Belum punya 10, Pak. Belum punya 10 ya. Jadi kita bikin ya. Punya tapi nggak lupa sandi. Lupa sandi, nanti kita bikin lagi. Pak Joko punya email, Pak Joko? Ada Pak, ada. Ada. Aktif ya Pak emailnya? Iya. Nah, email teman-teman sudah tahu lah. Aktif terus. Oke, siap. Teman-teman sudah tahu email, walaupun memang untuk beberapa orang email ini cuma dipakai untuk daftar sosmed, daftar YouTube, atau daftar Zoom misalnya. Kalau untuk bisnis, mungkin sekarang udah sangat jarang ya. Kemudian ada chat apps, aplikasi chat, ada Facebook Messenger, ada WhatsApp, ada Viber, Line, Telegram, WeChat. WeChat ini banyak di Cina, dan lain sebagainya. Voice call, ada Facebook Messenger juga sudah bisa. Bahkan video call juga di Facebook Messenger sudah bisa, di WhatsApp juga sudah bisa. Kalau dulu video call itu yang populer itu Skype untuk video call. Kalau sekarang pakai Zoom kan? Pakai Zoom bisa. Ini Zoom ini rame pas COVID aja nih, pas WFH. Fiber apa itu, Pak? Fiber itu kayak WhatsApp, cuma dia kalau nggak salah Fiber ini buatan Rusia deh. Mungkin yang rame ya Telegram sih, buatan Rusia. Kalau WhatsApp kan Amerika kan. Telegram ya. Kita lanjut ya. Ini selanjutnya adalah sarana hiburan. Kita bisa live streaming, bisa nonton secara online, TV, radio. Kalau teman-teman tahu Prambors atau MTV Sky, itu bisa langsung download tanpa kita punya radio. Kita cuma butuh koneksi internet. TV juga kayaknya hampir semua deh bisa live streaming. Nonton film, video lewat YouTube ya. YouTube ini trending banget lah. Net. Sekarang ada Vimeo, ada Dailymotion. Selain YouTube ya, ini Netflix. modelnya sama semua. Netflix itu berbayar deh setahu saya. Bayar ya? Dailymotion Korea tuh. Ada Nico di Jepang kalau nggak salah. Tapi yang populer memang YouTube dan Vimeo ini sebenarnya populer dia, tapi di Indonesia diblok. Saya juga nggak tahu kenapa diblok. Ini bagus, Vimeo ini rata-rata video yang saya tonton di sini kualitasnya bagus lah. Lalu kita bisa mendengarkan lagu secara online. Ada Last FM. Ada yang punya akunnya Last FM? Nggak punya ya? Enggak. SoundCloud, Shoutcast ini iya sebenarnya sama kayak YouTube sih, kita bisa dengerin musik di YouTube. Tapi kalau ini cuma lagunya aja, nggak ada videonya. Mungkin lebih ringan kali ya kalau dipakai datanya.
kita lanjut ya. Kemudian kita bisa baca komik online. Ada yang masih suka nggak baca komik? Ada. Ada ya? Saya Ada yang online. Oh iya. Saya kira zaman saya kuliah aja yang suka baca komik online. Dulu teman-teman kuliah saya tahun berapa sih? 2000-an lah. Itu masih suka baca komik online. Webtoon. Habis kalau di Gramedia mahal Pak, mau beli Mahal ya. 20.000 lebih kayak sekarang. Nggak modal ya. Modal pakai data aja. Iya. Ya, kita lanjut. Yang Novel terakhir juga adalah banyak, novel. untuk hiburan itu game online. Waduh. Ini ya saya nggak suka main game online. Dulu mungkin suka sebelum nikah, tapi setelah nikah saya nggak pakai. Nah, khawatir anak saya ikut-ikutan lagi. Kemudian ini yang menarik, kita bisa mendapatkan uang dari internet. Yang pertama kita bisa memanfaatkan blog atau website kita, website pribadi untuk orang lain beriklan di situ. Misalnya saya punya blog yang membahas tentang otomotif. Itu kalau memang visitornya banyak, misal sehari 1.000, 2.000, sehari di atas 1.000 lah, itu udah bisa kita ajukan surat penawaran ke vendor-vendor otomotif, ke Yamaha, ke Honda, dengan menyertakan statistik kunjungan dari blog atau website kita. Kita bisa kirim email ke mereka, menawarkan kalau blog saya ini mempunyai pengunjung yang cukup banyak dan membahas spesifik ke otomotif, misalnya ke motor atau ke mobil ya. Jadi kalau teman-teman punya blog atau website yang aktif dan pengunjungnya banyak, itu bisa diuangkan. Kemudian ada yang namanya PPC, pay per click, Google AdSense. Jadi teman-teman harus punya blog. Nanti Google, kita daftar ke Google, nanti Google akan meng-approve kalau memang visitornya banyak, pengunjungnya banyak. Nanti Google akan menaruh kode iklan di website teman-teman atau di blog teman-teman. Nah, itu kalau iklannya diklik sama pengunjung, itu akan dapat $. Per klik, itu dibayar per klik. Per diklik banner iklannya, itu akan ada hitungannya. Bisa $1, bisa $0,5. Itu macam-macam. Itu ada algoritmanya sendiri. Ada lagi namanya affiliate program. Ini yang besar, yang dulu rame itu Amazon. Affiliate program ini tetap teman-teman pakai blog teman-teman atau pakai website, kemudian kita daftar program affiliate ke Amazon. Amazon ini kayak di sini nih kayak apa ya? Dia ini Giant gitu ya, Pak. Kalau Giant kan offline ya. Kalau Amazon ini online. Dia online store Shopee terbesar di Amerika, bukan di Amerika sih, di dunia. Kalau Shopee, Bukalapak itu kan marketplace. Kalau dia ini setahu saya bukan marketplace, tapi memang dia jualan. Tapi kita bisa ngejual produk kita di mereka, tapi tetap sistemnya mereka yang running, bukan kita. Nah, kalau affiliate ini sistemnya kita daftar ke mereka, kemudian kita dapat kode, kita masukkan kode ke website kita, itu kodenya itu kayak tampilan toko online juga nantinya. Jadi kalau ada orang beli produk Amazon, belinya di blog kita nih, itu akan dihitung. Misal harga barang yang dibeli itu $100, kita sekitar dapat $30. 30% dari harga barangnya, sekitar $30 lah. Itu namanya affiliate. Ini salah satunya aja ya Amazon ya. Banyak di internet itu banyak sekali. Tergantung industrinya apa. Industri jualan foto misalnya, itu ada juga affiliate-nya. Atau jualan font itu apa? Huruf. Jadi huruf itu bisa dijual. Atau macam-macam lah, itu ada affiliate-nya. Kemudian freelance program, salah satunya freelance.com. Ini teman-teman biasanya di website ini banyak orang-orang yang menawarkan pekerjaan paruh waktu. Nah, teman-teman bisa ambil. Misalnya ada orang yang butuh bantuan untuk dibuatkan
presentasi PowerPoint. Itu ada harganya tuh. Misalnya project itu senilai $50. Kalau teman-teman ambil, teman-teman kerjain tuh, project bikin PowerPoint-nya, itu langsung dibayar $50. Itu banyak sekali di situ project-project yang harganya mulai dari puluhan dolar, belasan dolar, sampai ratusan dolar ada di situ. Selain freelance ada beberapa website, saya lupa. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Pak, saya kan ketinggalan ya Pak. Nanti Ya. ada rekamannya nggak Pak? Ada insya Allah. Ini saya rekam kok. Ini siapa yang ngomong ya? Ibu siapa ya? Risna. Krishna. Oke. Krishna. Ya. Lanjut ya. Nanti kalau takut lupa di chat aja pertanyaannya. Sudah tahu kan ini chatnya, fitur chatnya? Ada. Tahu Iya ya? tahu Pak. Nah, nanti di chat aja kalau perlu. Innalillahi. Kemudian ini manfaat bagi dunia usaha. Selanjutnya, yang pertama tentu saja internet ini sangat bermanfaat untuk mencari sumber informasi produk. Yang pertama informasi produk. Jadi produk apa aja yang bisa kita jual, produk apa aja yang misalnya bisa kita produksi sendiri. Kalau di kuliner misalnya di makanan itu gimana cara bikinnya, lagi makanan luar, makanan Eropa, kayak di grupnya Mariam itu bikin makanan Korea ya, Korea Jepang itu Iya, kita Pak. bisa cari informasi bagaimana cara membuatnya. Kemudian lewat internet juga ini sebagai media promosi dan penjualan. Kita bisa memanfaatkan Facebook, Twitter, blog, website. Dulu tuh ada FJB namanya, forum jual beli. Tahu nggak? Tahu Kaskus nggak? Kaskus. Iya, tahu, Pak. Tahu. Ada siapa yang tahu Kaskus? Kaskus tuh lah. Aku tahu. Tahu ya. Tapi isinya aneh. Di Kaskus tuh dulu rame banget. Dulu ada satu forum namanya forum jual beli. Itu kalau kita punya barang apa yang mau dijual, kita bisa jual di situ. Kemudian yang sekarang rame tentu saja marketplace. Ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, ada Elevenia, Lazada, Carousel ya? Carousel itu bukan marketplace. Carousel itu kayak OLX. Tahu OLX? Kalau di ID JDID, betul. Carousel itu kalau teman-teman tahu freelove.id. Jadi produk-produk second sih sebenarnya Carousel itu. Carousel itu istilah untuk produk second. Dan beberapa kali saya beli murah juga sih di situ. Ya, Pak, kita pecinta online soalnya. Ya, siap. Biasa ibu-ibu memang. Media promosi internet itu adalah salah satu mungkin yang sekarang kalau promosi porsinya lebih banyak di online karena orang lebih banyak nongkrong di online, khususnya untuk produk-produk yang target marketnya ke milenial. Itu kan lebih banyak di online kan ketimbang di pasar tradisional, misalnya pasar Ciledug, milenial jarang banget mungkin main-main di pasar tradisional. Lebih banyak main di Shopee ya, atau di Facebook, atau di IG. IG mungkin lebih banyak. Di IG juga kena cas ya Pak. Tergantung sih, kalau untuk kena cas atau enggaknya tergantung kita ngiklan atau enggak. Iya, kalau iklan kena cas. Kena cas ya. Kemudian lebih mudah mendapatkan pelanggan dari dalam dan luar negeri. Jadi internet ini kan cakupannya dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Jadi kita bisa menjangkau kemanapun asalkan dia terhubung dengan koneksi internet. Pokoknya selama dia terhubung dengan koneksi internet, barang yang kita jual itu bisa sampai ke mereka. Ya, yang penting untuk keluar kita harus bisa bahasa Inggris. Even ke Malaysia ya minimal paling nggak paham lah. Yang kalau mereka ngomong, kalau mereka ngechat, kita siapin aja Google Translate atau apa gitu aplikasi untuk memudahkan biar nggak miskomunikasi. Lalu memperluas jaringan produsen, jaringan distributor maupun jaringan konsumen tentu saja.
Jadi kalau teman-teman nggak bisa produksi ya teman-teman bisa cari produsen-produsen banyak kok di internet, bisa di googling atau dicari di Facebook. Jadi memang dia memang spesialinya bikin produk bukan jualan. Istilahnya maklon kalau nggak salah atau distributor. Kalau teman-teman mau jadi agen biasanya lebih nggak ngurusin produksi gitu, jadi langsung bisa daftar menjadi agen. Cuma tentu saja butuh modal ya kalau mau jadi agen atau distributor. Yang terakhir adalah menghemat pengeluaran. Kalau offline itu yang paling berat adalah kita sewa toko kan, per bulan atau per tahun itu udah, kalau di pinggir jalan udah minimal 15 juta, 10 juta. Kalau di online, untuk sewa hosting dan domain website itu setahun, dia hitungannya per tahun, setahun itu paling 500 lah, 500 ribu. Jadi kita tiap tahun cuma bayar 500 ribu untuk sewa hosting dan juga domain. Hosting itu istilah untuk tempat naruh file-file gambar atau teks teman-teman di website. Domain itu adalah alamat dari website teman-teman. Misalnya detik.com, tribunnews.com, atau hijab.com. Nah, itu adalah nama domain. Kalau untuk pembuatan website sendiri, Pak, gimana, Pak? Kalau untuk pembuatan website, nanti kita coba belajar ya. Teman-teman mau belajar website yang berbayar atau yang gratis? Yang kalau gratis blog, kalau berbayar website. Yang gratis, Pak. Yang Gratis ya? gratis dulu kali, Pak. Kalau yang untuk dagang, Awal-awal bagusnya gratis gimana, dulu. Kalau yang untuk dagang ya website sih kalau mau lama. Maksudnya Kalau mau enggak, lama. dua-duanya aja, Pak. Belajarnya. Tapi bukannya dari blog bisa ke website ya, Pak? Iya, jadi setelah dibikin blog itu kan buat desainnya doang kan. Terus langsung berbayar gitu. Jadi blognya hilang, domain mereka jadi ganti domain kita. Oh, itu bisa untuk kalau kita pakai base-nya, engine base-nya pakai Blogspot atau pakai WordPress yang gratis bisa juga kayak gitu. Tapi kalau mau langsung berbayar lebih bagus sih. Maksudnya kita bisa langsung gitu loh. Kita memang niat punya toko online. Tapi kita yang Blogspot dulu aja ya, yang gratis ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau berbayar, saya ajarin juga caranya. Siapa? Bedanya apa sih, Pak, yang gratis sama yang di masing-masing kita kan semua ada kelompok nih untuk dagang. Ya. Ada yang online, ada yang offline. Ya. Jadi kebetulan juga ya sambil Coba belajar di sini agak juga deket deh, nggak kedengeran. Tadi Bu Arpia ngomong apa tuh? Iya, nggak kedengeran. itu mau tanya yang website gratisan sama yang bayar, itu bedanya di mana? Terus untuk istilahnya kecanggihannya atau ada bedanya atau gimana ya, Pak? Yang pertama, Lamanya ya? yang gratis itu dia domainnya itu nyantol dengan layanannya. Misalnya salah satu yang gratis itu Blogspot. Jadi kalau kita bikin website, alamat website kita itu bakalan misal kayak gini, arpia.blogspot.com. Kalau yang berbayar tinggal arpia.com. Pertama itu kan dari alamat domainnya kan, dari alamat website kita, dari alamat blog kita. Kedua, customnya. Kita kalau yang gratis biasanya terbatas, nggak bisa kita macam-macamin. Biasanya dia tetap ada batasan, limitation. Kalau mau yang berbayar ya kita bisa custom sebagaimana yang kita mau. Misalnya kita bisa pakai jasa pengiriman. Orang beli persis lah, kita kayak bikin websitenya Bukalapak atau websitenya toko-toko online pada umumnya lah. Kalau di blog itu agak susah sih. Kalaupun bisa ya memang orang yang biasa buat website yang, tapi hampir jarang saya ngelihat website yang toko online murni gitu dia pakai yang gratisan. Kebanyakan sih buat katalog-katalog aja. Itu bayarnya kira-kira pakai tarif SIM-nya langganan atau ada istilahnya kuotanya atau apa ya, Pak?
dia bayar per tahun, kemudian kalau nama domain tergantung nanti ke ketersediaannya. Misalnya arpia.com itu kalau udah ada yang punya berarti ibu nggak bisa pakai nama arpia.com. Harus cari nama lain. Terus untuk kapasitas itu macam-macam harganya. Jadi misalnya kapasitas 1 giga, jadi ibu bisa nampung file di situ sebanyak 1 giga, itu harganya misalnya 200.000. Ya udah setahun bayar itunya 200.000, hostingnya, domainnya 100.000. Berarti setahun cuma 300.000. Atau kalau mau yang lebih besar ya lebih mahal. Kalau toko online semakin besar kan butuh ruang penyimpanannya semakin banyak kan, semakin besar kan. Berarti akan lebih besar lagi bayarnya. Bisa 500.000, bisa 1 juta. Itu macam-macam. Terus per tahun ya Pak ya? Bayarnya per tahun. Terus dari sisi trust-nya orang lebih percaya website sih, karena ya walaupun memang ada juga yang nipu ya websitenya. Karena yang pertama bermodal lah. Yang satu cuma gratisan, yang satu berbayar. Ya. Kayak gitu Bu. Nanti gini Pak, mau jual online, saya kan belum bikin website, saya ada rencana kan gitu Pak. Mungkin kalau misalnya nanti saya mungkin lebih fokus ke ini yang mau bikin website ke Bapak secara perkuliahan aja kan waktunya mepet ya Bapak sedikit. Atau saya bisa misalnya mengunjungi Bapak atau gimana Pak? Secara pribadi mungkin ya, karena saya mau untuk usaha pribadi dulu gitu. Atau sekarang buat kuliah juga bisa Pak. Oh ya, nanti kita ikutin aja coba materi-materi saya. Kalau masih kurang, Ibu bisa kontak saya. Atau nanti coba saya bikinin videonya deh. Saya kebetulan ada beberapa video yang memang ngebahas cara bikin website. Boleh Pak, share. Ya, siap. Pak mau tanya, Ya. Kalau yang website berbayar tadi, maksudnya kita dari awal kita bikin desain gitu atau gimana? Enggak sih, kalau saya biasa pakai engine WordPress, itu WordPress yang berbayar. Biasanya banyak yang gratisan template-nya. Template-nya ya, bukan hosting atau domainnya. Itu kita bisa pakai. Oh, berarti desainnya tetap dari blok kayak gitu ya? Jadi template. Nggak dari awal banget kita bikin kan? Enggak. Kalau itu ya tergantung sih kita maunya yang cepat atau yang memang ada juga yang bikin custom dari awal, tapi saya tidak menyarankan. Karena butuh waktu dan juga effortnya lebih besar. Ada lagi? Pak, maaf mau tanya gini, kan kelompok wirausahaan yang kelompok saya punya itu kan kita trading ya Pak. Kita kan juga mau pakai website, mau online juga. Ya. Selain menjemput bola juga, kita mau online. Nah, terus nanti bikin website itu bagusnya yang gratisan atau langsung yang bayar ya Pak? Karena kan kalau bayar untuk kelompok kita kan belum ada dananya nih. Yang gratisan dulu aja. Gratisan dulu ya Pak? Ya. Nanti dari gratisan kenapa? Bisa. Dari yang gratisan bisa langsung ke yang berbayar. Nanti Pak Fajrul yang ngajarin semua. Tapi memang target saya yang pertama banget adalah teman-teman ini paham proses jual belinya kayak gimana, terus apa aja sih tools yang bisa dimanfaatkan. Untuk pengembangannya teman-teman bisa nanti cari di internet, bisa juga tanya saya. Kalau untuk tanya ke Bapak, by WA atau kita bisa ketemu mungkin langsung lebih, itu ada waktunya kapan Pak? Karena kan untuk perkuliahan kan waktunya sedikit ya Pak. Kalau sekarang sih kalau BWA juga terbatas, sekarang BWA. Ya, nanti waktu setelah, kalau misalnya iya, masih COVID. Konflik itu kan kalau pada saat itu banyak orang kan gitu. Kalau misalnya untuk face to face atau hanya beberapa orang, siapa? Iya, nggak apa-apa. Jaga jarak 2 meter. Jaga jarak. Iya. Buat dia gercep nih. Harus. Karena gini Pak, yang untuk grup kelompok saya, ini kan saya memang harus kan trading ya. Trading itu kan kita nggak membuat produk, kan hanya langsung kita mau market nih Pak, ya kan? Sebelum kita jalan, saya udah mau market dulu gitu loh. Jadi nanti kalau udah ada dana cair dari BMM, itu kan kita sudah siap, karena kita sudah punya promosi dulu gitu loh Pak. Ya.
Tapi memang media promosi itu nggak cuma web sebenarnya. Yang lebih cepat itu sebenarnya marketplace dan juga sosmed. Kalau web kita butuh banyak resource. Resource-nya sebenarnya lebih banyak. Pertama kita butuh developer untuk bikin webnya, butuh waktu, kemudian kita juga butuh saingan. Maksudnya gini, kalau ada, misal ibu jualan pulpen ya, ibu jualan pulpen, orang nyarinya di mana? Orang kalau mau ke website ibu, dia yang pertama, kan dia belum tahu nih, ibu alamat websitenya apa segala macam. Dia yang pertama adalah dia cari di Google kan. Iya. Toko pulpen misalnya. Nah itu untuk muncul di halaman pertama Google, itu butuh effort lagi tuh. Suaranya keputus-putus ya? Oh, Halo? Ya, terus Pak. Jelas Pak, jelas suaranya. Nah, jadi itu butuh effort. Kok. Jadi itu butuh effort lagi agar website kita itu muncul di halaman pertama Google. Itu harus kita optimasi. Nah, itu ada lagi tuh ilmunya, beda lagi. Itu di luar ilmu bagaimana cara membuat website. Makanya untuk awalan saya sih menyarankan pelajari sosmed, pelajari marketplace karena itu lebih cepat memakai sistem yang sudah ada. Seperti itu, Bu. Tapi apakah kita butuh website? Kita butuh tetap. Tapi ya bertahap lah. Ada lagi? Oke Pak, makasih. Nanti kalau misalnya kita mau belajar kalau untuk di mata perkuliahan nanti ya Pak. Nah, ya silakan kontak saya aja kalau ada yang mau ditanyain. Saya bisa gitu. dikontak lewat WA. Tapi kalau sekarang ini kalau mau ke bisa deh Bu, saya agak ribet juga. Oke ya, ada lagi? Oke.